Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Teman-teman sekalian, alhamdulillah hari ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan salah satu kewajiban kita sebagai umat muslim, yakni untuk selalu beramar ma'ruf nahi munkar. Nah teman-teman, hari ini kita akan membahas sebuah tema yang sangat berkaitan dengan diri kita sebagai seorang pemuda. Temanya adalah pemuda dan remaja Qur'ani, urgensi kemajuan negeri. Teman-teman, kita sebagai pemuda adalah generasi penerus bangsa. Kita yang akan menentukan bagaimana nasib negara kita selanjutnya, apakah lebih baik atau justru lebih buruk. Kita sebagai penerus estafet perjuangan bangsa tentunya menginginkan agar negara kita ini bisa menjadi negara yang lebih baik lagi. Untuk itu teman-teman, kita perlu mempersiapkan diri kita sebagai generasi penerus bangsa mulai dari sekarang. Kita perbaiki diri kita perbaiki akhlak, akidah, dan sikap kita agar nantinya ketika waktunya sudah tiba, kita bisa benar-benar dalam keadaan siap, baik mental maupun fisik kita. Kita mau mulai perbaikan dari mana nih? Mau bermuhasabah diri dari mana? Kita bisa memulai perbaikan diri ini mulai dari niat kita dulu teman-teman. Kita luruskan niat kita agar nantinya kita menjalankan sesuatunya dengan ikhlas, hanya semata-mata mencari ridhonya Allah Ta'ala. Nah, karena niat ini adalah amalan hati teman-teman, maka yang perlu kita perbaiki pertama kali adalah hati kita. Kita perbaiki hati kita bersihkan hati kita dari segala penyakit-penyakit hati, mulai dari iri, dengki, ria. Kita hapuskan semua penyakit itu dari dalam hati kita. Salah satu cara untuk menjaga hati kita terbebas dari penyakit-penyakit hati tersebut adalah dengan banyak-banyak mentadaburi Al-Quran, dengan banyak-banyak mempelajari Al-Quran. Kenapa Al-Quran? Karena Al-Quran ini adalah pedoman hidup kita, umat manusia. Allah telah menyiapkan segala aspek kehidupan itu ada di dalam Al-Quran. Maka kenapa Allah memerintahkan kita untuk mempelajari Al-Quran? Bahkan ini adalah perintah yang pertama kali Nabi Muhammad SAW terima dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah Al-Alaq ayat 1-5. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang Maha Menciptakan. Teman-teman, di sini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk membaca, tapi tidak hanya sekedar membaca, melainkan juga mempelajari, bahkan juga mengamalkan apa yang ada di dalam Al-Qur'an. Ayat kedua, khalaqal insana min 'alaq, yang telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Nah, di ayat kedua ini Allah menciptakan kita dari segumpal darah. Bayangin aja teman-teman, dulu kita cuma segumpal darah, dan sekarang kita bisa berwujud seperti ini. Yang perempuan cantik, yang cowok ganteng, itu benar-benar harus disyukuri. Nah, salah satu cara untuk mensyukuri nikmat Allah tersebut yaitu dengan memfungsikannya untuk mempelajari Al-Quran. Ayat ketiga, Iqra' wa rabbukal akram. Bacalah dan Tuhanmu lah yang maha mulia. Allah Subhanahu wa taala itu maha mulia, dan Allah akan memuliakan kita sebagai makhluknya dengan cara memberi kita sebuah petunjuk hidup, yaitu Al-Quran. Ayat yang keempat, alladzi 'allama bil qalam, yang mengajarkan dengan perantara qalam. Allah Subhanahu wa taala akan mengajarkan kita segala hal yang ada di dunia ini melalui perantara qalam. Qalam di sini sekarang kita sebut Al-Quran. Allah tuliskan segala petunjuk hidup ada di dalam Al-Quran. Ayat yang kelima, 'allamal insana ma lam ya'lam, yang mengajarkan manusia apa yang belum ia ketahui. Allah akan mengajarkan kita melalui Al-Quran apa saja yang belum kita ketahui, apa saja yang ingin kita ketahui ada di dalam Al-Quran. Nah, untuk itu teman-teman, mumpung kita masih muda, mumpung kita masih diberi banyak kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita manfaatkan nikmat tersebut untuk mempelajari Al-Quran, untuk mendalami Al-Quran, agar nantinya kita bisa menjadi generasi pemuda yang siap akan
tantangan-tantangan yang akan kita hadapi nantinya. Mari kita sama-sama niatkan diri kita agar bisa menjadi generasi penerus bangsa yang mempunyai sifat Qur'ani, layaknya sifatnya Rasulullah SAW, sang pemimpin umat manusia. Semoga Allah memudahkan kita teman-teman dalam mempelajari Al-Quran. Kita di sini saling support, saling dukung agar kita mempelajari Al-Quran itu terasa lebih ringan. Mungkin cukup sekian bahasan kita hari ini ya teman-teman. Semoga Allah mempertemukan kita kembali. Wallahu muwafiq ila aqwamit thoriq. Syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.